Halo, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 30 April 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan mengupdate mulai dari key index performance. ISG dari LQ45 ini kemarin mengalami penguatan dan berhasil bergerak ke atas level psikologis 6.000. Investor asing juga tercatat dead buy, namun masih terbatas. Pelaku pasar menanti rilis laporan inflasi bulan April. Rencana 15 BUMN akan IPO dan peluncuran indeks BUMN syariah ini menjadi katalis positif pada emiten BUMN di dalamnya, sehingga mendorong optimisme di ISG kemarin. Selain itu, kenaikan saham-saham komoditas kemarin ini menambah sentimen positif tambahan terhadap pergerakan IHSG. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Kamis ini menguat. S&P dan Nasdaq mengalami penguatan setelah Apple melaporkan kinerja kuartal 1 yang melonjak 54%, dan perusahaan berencana membagi dividen sebesar 7%, dan juga berencana akan melakukan buyback saham. Facebook juga mencetak pendapatan yang meningkat sebesar 48%. Hal ini memberikan katalis positif tambahan terhadap pergerakan Dow semalam. Di sisi lain, angka PDB US yang meningkat 6,4% pada kuartal 1 2021 dan rencana stimulus Biden ini sebesar 1,8 triliun untuk keluarga Amerika menambah optimisme pergerakan bursa Dow semalam. Selanjutnya, indeks Edo menguat 0,60%, indeks VIX menguat 1,91% dan stabil di range level 17. Hal ini membuat kekhawatiran dan volatilitas pasar global ini cenderung stabil, sehingga membuka peluang positif kepada pergerakan pasar saham. Indeks DXY menguat tipis, namun masih dalam tren pelemahan seminggu terakhir. Hal ini harusnya masih menjadi potensi positif ke pergerakan rupiah dan komoditas. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas menguat. Hang Seng dan Shanghai ini kompak menguat. Hal ini merespon positif kebijakan moneter Bank Sentral AS yang mempertahankan suku bunga tetap rendah dan juga mempertahankan pembelian surat berharga dari pasar. Selain itu, prediksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini tumbuh 8,1%. Prediksi ini dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia atau ADB. Hal ini masih menjadi katalis positif terhadap pergerakan bursa Cina. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD IDR ini melemah dan berada di bawah level 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita naik tipis 0,11% dan US 10-year naik 1,55%, namun masih stabil di bawah level 1,7. G3 currency mayoritas melemah sehingga dolar cenderung menguat. Hal ini sejalan dengan penguatan indeks DXY. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Kamis ini bergerak variatif. Nikel, emas, koper, dan timah ini mengalami koreksi setelah sebelumnya ini menguat, sehingga saham emiten coal diprediksi hari ini bergerak menguat, dan ini bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan sekalian. Oil WTI dan Brent ini kembali mengalami kenaikan setelah terkena sentimen positif pertumbuhan GDP US dan permintaan minyak dari US ke China dalam rangka pemulihan ekonomi. Selanjutnya, update dari tim Equity Research. Di sini ada HM Sampurna, rekomendasi sell, taking profit di 1.100. HMSP melaporkan pendapatan kuartal 1 2021 di sebesar 23,6 triliun rupiah atau turun 0,6% secara year-on-year atau turun 4,4% secara kuartal. 25% dari perkiraan full year 2021 dan prediksi analis dan konsensus kami ini inline. Sementara margin kotor pada kuartal 1 2021 dibukukan sebesar 21,4%. Dibandingkan full year 2020 ini 20,3% dan kuartal 4 2020 ini 18,4%. Hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan ASP, average selling price, sebesar 1,7% secara year to date atau 0,9% secara year on year dan adanya perbaikan dari sisi bauran produk. Selanjutnya ada Pura Delta Lestari, Demas, rekomendasi buy taking profit di 250. Demas ini mencatat pendapatan kuartal 1 2021 sebesar 543 miliar rupiah atau 5 kali lipat secara tahunan. Didukung oleh penjualan lahan industri sebesar 436 miliar rupiah. Kontribusi dari penjualan lahan industri terhadap kuartal 1 2021 ini melonjak hingga mencapai 82% dibandingkan kuartal 1 2018 itu mencapai 15%. Kami melihat demand dari sektor otomotif beserta industri turunannya dan data center masih akan kuat pada tahun ini. Selanjutnya, update dari Tower Bersama, PBIK, rekomendasi hold, taking profit di 2.400. Pada full year 2020, PBIK membuka laba bersih sebesar 1 triliun rupiah atau naik 23% secara year on year. Namun hanya mencapai sebesar 91% atau 93% dari perkiraan kami dan konsensus. Hal ini dikarenakan PBIK berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan sebesar 5,33 triliun rupiah atau naik 13,4% secara year on year. Dan membuat PBIG menjadi perusahaan yang paling diuntungkan selama COVID-19 dikarenakan penggunaan internet
yang saat terbatas pembatasan sosial ini meningkat tajam. Sebagai tambahan, margin EBITDA full year 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 86,7%. Selanjutnya update dari Triputra Agro Persada, Triputra Group, TAPG, ini no trade. Pada tahun 2020, usia tanaman TAPG adalah sekitar 11 tahun, dengan rincian 85.000 hektar nukleus dan 113,3 hektar area GV profesional. Hal ini membuat TAPG memiliki yield yang atraktif dan di saat yang bersamaan fokus pada ESG. Dan kami melihat TAPG ini memiliki potensi dikarenakan dimiliki oleh grup dengan rekam jejak yang jelas, aset terbesar, dengan kepatuhan pada ESG, dan adanya rumor potensi M&A di kemudian hari. Untuk detailnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix di kecenderungan menguat terbatas pada hari ini. Indikator MACD positif menguat, indikator stokastik oversold kecenderungan golden cross, indikator RSI netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.875 sampai 6.116. Selanjutnya, saham yang menarik secara teknikal pada hari ini bisa diperhatikan ada AKR, AKRA, trading buy, trading range untuk AKRA di area 3.130 sampai 3.320. Indikator volume transaksi meningkat kemarin, indikator MACD positif menguat, indikator stokastik netral, dan RSI netral menguat. Lalu ada Excel terlihat mulai rebound dari pola lower triangle-nya. Di sini trading range untuk Excel di area 2010 sampai 2160. Dan selanjutnya ada Doit terlihat mulai rebound dari middle downtrend channel-nya. Di sini trading range untuk Doit di area 352 sampai 376. Volume transaksi kemarin meningkat, indikator MACD negatif melemah, indikator stokastik netral golden cross, dan RSI-nya netral menguat. Lalu rekomendasi sell ada BTPS di sini, BTPS trading range di area 3.190 sampai 3.570. Dan yang terakhir ada rekomendasi sell juga untuk saham SMSM. Trading range di area 1.310 sampai 1.390. Volume transaksi kemarin menurun, indikator MACD positif melemah, indikator stokastik dead cross di area overbought, indikator RSI netral melemah. Selanjutnya, update topik pada hari ini. Untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari, dan jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru. Di sini kita mempertahankan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri untuk rekomendasi sell. Selanjutnya, rekomendasi swing trade yang memiliki rentang hold position ini kurang lebih 3-10 hari. Di sini kita mempertahankan 3 saham, ada ICBP, TINS, dan AKRA yang baru masuk kemarin ya. Untuk TINS, target terdekat ada di area 1.850. Lalu selanjutnya rekomendasi day trade, rekomendasi trading harian. Di sini ada 15 saham. 10 sahamnya rekomendasi buy, sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada Raja, Medco, Elsa, Akra, MNCN, hingga SIMP dan AALI. Demikian urusan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang beredar agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal di Indonesia. Terima kasih dan happy trading, traders!